Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswi Anur Akhlis, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Maliki Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan buku Sexual Ethics and Islam yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Etika Seksual dan Islam. Buku ini dilatar belakangi tentang bagaimana posisi perempuan di zaman Barat dan menurut pandangan Islam. Di Barat, perempuan itu dijadikan alat pemuas akan nafsu laki-laki, menikah secara bebas dan melakukan seks secara bebas. Sedangkan di dalam pandangan Islam, perempuan hanya boleh menikah dengan satu orang laki-laki dan laki-laki boleh menikah lebih dari satu orang perempuan. Karena nanti terkait dengan status anaknya itu masih dipertanyakan di kemudian hari ketika perempuan menikah lebih dari satu orang laki-laki. Dalam pandangan Islam, ini laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu atas dasar kebutuhan dan situasi kondisi. Jadi tidak atas dasar sebagai suatu keinginan ataupun hawa nafsu, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Nah, dalam sebuah pernikahan, laki-laki ketika menikah lebih dari satu orang perempuan, maka harus bersikap adil dalam hal hubungan seks maupun nafkah. Jadi harus adil secara lahir dan batinnya. Nah, begitupun juga ketika dalam pernikahan terdapat adanya suatu perceraian, maka laki-laki dan perempuan harus mempunyai harta gono gini yang harus dibagi. Karena seorang perempuan ketika akan menikah itu mendapatkan mahar dan itu menjadi hak paten oleh seorang perempuan dan tidak akan dikembalikan oleh laki-laki. Selanjutnya, pernikahan, uang, dan seks. Dalam pandangan Islam, persoalan menikah tidak terlepas dari tugas dan kewajiban seorang laki-laki memberi mahar kepada istrinya. Namun, di Barat, ini menjadi bagian yang paling penting nilainya dalam konteks pernikahan, walaupun tidak ada hukum yang mengatur secara pastinya berapa mahar yang harus diberikan. Setidaknya mahar itu tidak memberatkan suaminya. Jadi di Barat, mahar itu dijadikan suatu harga untuk menikah. Dalam suatu pernikahan itu menjadi patokan harga dalam pernikahan. Sedangkan Islam memandang bahwasanya mahar itu diberikan laki-laki kepada perempuan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai mahar itu tidak memberatkan oleh suaminya. Nah, mahar dalam perceraian atau bisa disebut sebagai harta gono gini ketika suami menggugat cerai sang istri. Nah, ketika dalam sebuah perceraian, maka harta gono gini yang harus dibayarkan ketika bercerai. Nah, di sini kaum feminis berpendapat bahwa harta gono gini ini sebagai simbol nafkah dalam masa idahnya. Jadi ketika adanya suatu perceraian dalam pernikahan, maka harta gono gini itu harus dibagi karena sebagai simbol nafkah dalam masa idahnya. Di Amerika beranggapan bahwa mahar itu harus tinggi dan ditetapkannya di negaranya. Umat muslim di Amerika itu menjadi dalil bahwa mahar minimal 1/4 dinar atau 3 dirham. Mahar yang dibayarkan Nabi kepada istrinya untuk diterima kepada anaknya. Padahal dalam Islam tidak ada dalil secara gamblang ataupun dalil secara jelas terkait dengan maksimal besarnya mahar. Selanjutnya, menurut pandangan Hanafi, suami berhak melakukan hubungan seks secara paksa dengan istri mereka ketika istri mereka tidak memiliki alasan yang sah untuk menolak seks tidak tersebar luas di luar sekolah itu. Bahkan sebagian besar pemikir Hanafi yang menerima doktrin ini mengakui perbedaan antara hubungan paksa dan hubungan seksual yang tidak biasa antar pasangan meskipun keduanya sama-sama sah. Jadi menurut Imam Hanafi ini, hubungan seks dalam rumah tangga itu diperbolehkan apabila tidak adanya suatu paksaan. Jadi seorang suami tidak boleh memaksa hubungan seks kepada istrinya. Nah, cukup banyak pemikir berpendapat bahwa keadaan penting dalam menilai kebolehan pernikahan antara pria muslim dan wanita. Jadi Islam itu hanya memperbolehkan menikah sesama lawan jenis. Jadi laki-laki perempuan, jadi tidak diperbolehkan menikah kepada sesama jenis karena itu suatu bentuk kekejian. Nah,
ini ketika menikah itu harus sesama agama, tidak diperbolehkan menikah kepada selain agama, dengan asumsi bahwasanya ini nanti bagaimana status anaknya ke depan terkait dengan agama yang akan dianut oleh anaknya. Nah, selanjutnya diskusi pernikahan di antara para sarjana pakar muslim biasa terdiri dari campuran yang terus berubah dari doktrin klasik, kutipan terisolasi dari Al-Quran dan hadis, dan asumsi modern di kalangan muslim di Amerika Serikat. Seperti sebagian besar masyarakat muslim, model klasik karena pernikahan tidak lagi berpengaruh dalam banyak hal. Nah, mahar ini sebagai tempat sentral dalam struktur hukum pernikahan dan dalam praktik sosial. Beberapa komunitas muslim sering mengambil bentuk simbolis belaka di kalangan orang Amerika. Nah, para feminis berpendapat bahwa wanita tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan rumah tangga. Jadi, anggapan orang feminis atau kaum feminis bahwasanya tugas dan fungsi atau peran antara laki-laki dan suami ketika dalam rumah tangga itu sama, tidak ada yang membedakan dalam segi status. Nah, sedangkan seks adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harus sama-sama saling terpenuhi dalam suatu hubungan pernikahan yang sah. Selanjutnya adalah perceraian etika dalam Islam. Nah, Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih menjijikan baginya selain perceraian. Nah, ini menurut Imam Hanafi bahwasanya perceraian itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Seorang wanita mengetahui dengan pasti bahwa suaminya telah menceraikannya 3 kali. Sang suami menyangkal telah menceraikannya dan wanita tidak memiliki kemampuan untuk mencegah suami. Nah, diperbolehkan bagi wanita untuk membunuh suami karena dia tidak berdaya dalam mencegah kerusakan pada dirinya. Oleh karena itu, diperbolehkan baginya untuk membunuhnya, tetapi tepat bahwa dia harus membunuhnya dengan obat-obatan dan bukan dengan alat kematian. Karena jika wanita itu harus membunuhnya dengan alat yang menimbulkan luka, dia harus dihukum mati dengan cara qisas atau pembalasan. Jadi, perceraian itu diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Karena perceraian itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga diperbolehkan. Yang kedua adalah faktor laki-laki tidak memberi nafkah kepada istrinya, itu juga diperbolehkan. Nah, talak secara harfiah berarti melepaskan. Penolakan sepihak terhadap istri oleh suami. Bentuk perceraian ini tidak memerlukan persetujuan istri. Jadi, suami bisa menalak istri, bisa menceraikan istri tanpa sepersetujuan istrinya. Begitupun juga istri bisa menggugat suami dengan beberapa catatan atau dengan beberapa landasan yang sangat kuat. Nah, ini talak dapat dibatalkan atau roji atau tidak dapat dibatalkan atau bain. Dalam perceraian yang dapat dibatalkan, suami berhak untuk mengambil kembali istrinya, namun masa tunggu siklus masa iddah. Jadi, ketika talak itu masih jatuh talak 1, talak 2, itu masih memungkinkan untuk suami istri itu kembali. Tapi ketika sudah talak 3, itu sudah tidak dimungkinkan untuk kembali. Nah, masih dimungkinkan untuk kembali setelah menunggu masa iddahnya. Nah, selanjutnya, selir budak dalam Muslim teks dan wacana. Seorang pria bebas dapat menikahi 4 wanita, bebas dan budak wanita, tidak lebih. Dan dia dapat mengambil selir sebanyak yang dia inginkan dari antara budak wanitanya. Jika seorang pria memiliki 4 istri, bebas dan 1000 selir dan ingin membeli selir lain dan seorang pria mencelanya karena itu. Jadi, masalah selir budak dalam Muslim teks dan wacana ini menjadi kata-kata terdahulu bahwasanya perempuan pada zaman Islam klasik itu masih dianggap perempuan itu sebagai selir, sebagai budak, jadi sebagai alat pemuas laki-laki. Jadi ketika seorang perempuan sudah mempunyai majikan, maka majikannya mau bagaimana memperlakukan perempuan itu merupakan hak dan tanggung jawab dari majikannya.
Walaupun toh itu berhubungan seks di luar nikah, itu menjadi hak dalam majikannya. Nah, sebelum penghapusan perbudakan pada abad ke-19 dan ke-20, pernikahan bukanlah cara eksklusif hubungan seksual yang sah di sebagian besar masyarakat muslim. Sebaliknya, sepanjang sejarah Islam, pergundikan budak dipraktikkan oleh orang yang mampu membelinya, meskipun beberapa fitur dari peraturan final yang mengatur kepemilikan dan penggunaan budak wanita adalah unik bagi umat Islam. Nah, di sini budak dulu itu menjadi haknya majikan, tapi hari ini budak atau pembantu rumah tangga itu memiliki hak atas dirinya sendiri. Nah, kepemilikan budak pada umumnya dan budak wanita pada khususnya. Yang pertama, disebut dalam teks non Al-Quran sebagai pemilik al-yamin atau kepemilikan dengan tangan kanan, dan frasa yang sama digunakan untuk menunjukkan budak itu sendiri milik tangan kanan. Yang kedua, wanita yang tidak merdeka juga disebut sama budak wanita. Jariyah, budak gadis, juga kadang digunakan untuk gadis muda dan suria. Istilah yang terakhir ini terutama digunakan untuk selir budak yang dengannya majikan mereka memelihara hubungan seksual khusus. Selir sering menerima hak istimewa tambahan. Jadi terdahulu Islam klasik menganggap bahwasanya perempuan itu ketika sudah ada majikannya, maka menjadi hak sepenuhnya atas majikannya. Beda dengan hari ini, bahwasanya perempuan itu memiliki hak dan tanggung jawab atas dirinya. Jadi orang lain itu tidak bisa semena-mena terhadap dirinya seorang perempuan. Selanjutnya adalah seks gelap dalam Islam. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Asra Nomani Islamic Bill of Rights for Women in the Bedroom. Nah, ini seks secara paradoks adalah tindakan paling pribadi dan intim yang dapat dilakukan manusia dan aktivitas sosial yang mendalam. Semua masyarakat budaya mengatur aktivitas sosial di antara anggotanya. Maksudnya, seks di Indonesia hari ini itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hari ini seks yang dilakukan oleh muda-mudi itu seringkali sudah beredar di mana-mana. Jadi di mana-mana itu tanpa malu itu banyak sekali yang melakukan seks tanpa adanya sebuah hubungan pernikahan. Keintiman sesama jenis tidak dapat dipisahkan dari diskusi topik lain dalam etika seksual, karena aturan yang membuat pernikahan sesama jenis tidak terpikirkan muncul tindakan terutama atau setidaknya tidak secara eksklusif. Jadi hari ini larangan terkait dengan seks dalam konteks yang tidak melakukan hubungan pernikahan itu tidak diperbolehkan karena melanggar norma dan aturan agama. Yang terakhir adalah khitan. Nah, apakah khitan itu diperbolehkan bagi perempuan? Sunat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu sendiri dari menghilangkan kulit khatan dari penis, dan untuk wanita menghilangkan kulit khatan dari klitoris atau bukan klitoris itu sendiri, seperti yang dikatakan beberapa orang secara keliru. Hambali berpendapat bahwa sunat wanita tidak wajib tetapi sunnah, sedangkan Hanafi menganggapnya sebagai penghormatan kepada suami. Nah, jadi yang harus dipotong adalah kulup lipatan luar kulit atau preputium, dan yang lebih penting apa yang tidak boleh, klitoris itu sendiri. Jadi khitan ini menjadi perdebatan beberapa ulama apakah khitan ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bagi perempuan. Jadi khitan ini menurut beberapa ulama itu menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa khitan ini sunnah. Menurut pandangan ulama ini sunnah karena sebagai suatu bentuk penghormatan kepada suaminya, asalkan sunat atau khitan ini tidak menyakitinya. Nah, ini yang terakhir adalah tubuh wanita dan agensi pria dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, janganlah mendekati sholat dengan pikiran yang berkabut sampai kamu mengerti semua yang kamu ucapkan maupun dalam keadaan najis, kecuali dalam perjalanan, sampai setelah membasuh seluruh tubuhmu jika kamu sakit atau dalam perjalanan,
atau salah satu dari kamu datang dari kantor alam, atau kamu telah berhubungan dengan wanita dan kamu tidak menemukan air, maka ambillah sendiri pasir atau tanah yang bersih dan gosok dengan wajahmu dan tangan, karena Allah menghapus dosa dan mengampuni lagi dan lagi. Ini Quran surat keempat ayat 431. Nah, ini tubuh wanita dan agensi pria dalam Al-Quran, bahwasanya ini yang menjadikan bahwasanya perempuan memiliki hak atas tubuhnya, laki-laki memiliki hak atas tubuhnya. Jadi ada ada yang tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Ketika itu baik, maka lakukanlah, dan ketika itu tidak baik, maka tinggalkanlah. Kesimpulan dalam buku ini membahas tentang studi kasus mengenai peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam kebutuhan sosial, seks, dan lainnya. Perpaduan kasus pendapat antar ulama yang hingga hari ini belum terselesaikan, yang hingga hari ini masih menjadi perbincangan hangat untuk terus dikembangkan. Sebagaimana etika Islam memandang sebuah pernikahan dan bagaimana hukum berargumen dengan layaknya. Jadi kesimpulan dari buku Sexual Ethics and Islam ini, di dalamnya itu banyak sekali studi kasus bagaimana etika seksual dalam sebuah pernikahan, etika seksual dalam ranah di luar pernikahan itu bagaimana. Itu semua terkandung dalam buku Sexual Ethics and Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.